muda yang keuangan? Nah, apa kota udah enggak, mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Jadi kalau mau berinvestasi ya di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Pemirsa, rapat dengar pendapat antara Komisi 9 DPR RI dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana berjalan panas. Permintaan tambahan anggaran pun menjadi sorotan lantaran penyerapan anggaran yang ada belum maksimal. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Obon. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional. Rapat pun sempat memanas saat Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran hingga 28,63 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Anggota Dewan yang hadir bereaksi keras. Urgensi penambahan anggaran pun jadi pertanyaan lantaran hingga kini penyerapan anggaran yang ada di BGN belum maksimal. Dan untuk pembangunan SPG terpencil ini, kalau 6.000 saja bisa tercapai, maka kami butuh 18 triliun. Nah, 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu kami akan membutuhkan tambahan 14,1 triliun, sehingga total ABT yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan itu kurang lebih 28,6 triliun. Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal, kami akan lapor ke Komisi 9, mungkin akan ada rapat persetujuan terkait dengan itu. Saja manajemen baru terserap 36,23 T, tersedia anggaran 49,97 T, lalu kebutuhannya 14,53 T. Baru digedok anggaran kemarin udah minta lagi 14,53 T. Untuk kebutuhan daerah terpencilnya mana kami juga. Lagi-lagi kecelakaan melibatkan kendaraan umum Jaklingko terjadi di Jakarta. Kali ini, seorang pemotor tewas ditabrak Jaklingko di Cipayung, Jakarta Timur saat akan menyalip kendaraan di depannya. Korban pun sempat terseret Jaklingko hingga 5 meter. Jatuhnya ada di mobil saya. Kalau jatuh di mobil? Iya. Bapak tadi dari arah mana ke mana? Dari arah PGC, arah ke Cilangkap. Oh. Itu doang. Terus korban nyalip? Ya pokoknya nyalip ini korbannya. Senggolan jatuh ke mobil saya. Tolong. Terus kelindes. Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Tak hanya itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengingatkan pengemudi Jaklingko untuk berhati-hati dalam berkendara. Sanksi tegas pun akan diberikan bagi pengemudi yang ugal-ugalan dalam berkendara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah mendengar bahwa ada masyarakat yang bernama Rahmat Juniarto yang kemudian sebagai pengemudi motor di daerah Cilangkap tersenggol oleh Jaklingko sampai dengan meninggal dunia. Dan saya sudah menginstruksikan pembiayaan untuk apapun hal yang berkaitan dengan itu menjadi tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Dan saya meminta kepada siapapun, apakah itu pengemudi Jaklingko atau pengemudi yang kemudian ada dalam fasilitas yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, nggak boleh ugal-ugalan seperti itu. Peristiwa ini menambah daftar panjang masalah di angkutan Jaklingko. Angkutan umum yang berada di bawah Pemprov Jakarta ini menjadi sorotan masyarakat karena dalam berkendara pengemudinya kerap ugal-ugalan. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun berencana akan mengganti 1.000 pengemudi Jaklingko. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 guru SMA di Luwu Utara, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan hukum karena membantu guru honorer yang tidak digaji. Setelah lama berjuang mencari keadilan, keduanya akhirnya mendapat rehabilitasi hukum dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum bagi 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara yang dipecat. Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru langsung dilakukan Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer yang tidak digaji dengan pungutan Rp20.000 per orang tua siswa. Dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara gitu. Dengan harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua. Apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita... Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab, kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media. Harapan kedepannya seperti apa Pak setelah mendapatkan rehabilitasi? Semua ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman itu selalu dihantui bahwa kalau kita sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan Jumat pekan lalu. Sugiri kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, korupsi proyek RSUD Ponorogo, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo. Dalam OTT, KPK menyita barang bukti uang Rp500 juta yang berasal dari Direktur Utama RSUD Ponorogo, Yunus Mahatma, agar posisinya sebagai dirut tidak diganti. Usai OTT, KPK juga menggeledah 6 lokasi di Ponorogo. Gubernur Riau Abdul Wahid terjerat korupsi. KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi dalam proyek infrastruktur. Tak hanya Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 7 pejabat di lingkungan Pemprov Riau dan 2 pihak swasta sebagai tersangka. Dalam kasus ini, KPK menyita uang tunai rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling senilai lebih dari 1,6 miliar rupiah. KPK kemudian mengembangkan kasus ini dengan menggeledah kantor Gubernur Riau. Tadi datang ke sini ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK menyampaikan belum masuk lah, ya wajar sih. Dia masuk ke sini, masuk semua udah. Itu aja, cerita-cerita aja. Sementara itu, anggota DPRD Gorontalo Mustafa Yasin ditetapkan sebagai tersangka penipuan jemaah haji Furoda. 62 jemaah haji tertipu dengan total kerugian mencapai 2,54 miliar rupiah. Penipuan ini berlangsung sejak tahun 2017 dengan iming-iming haji Furoda berbiaya murah.
Kasus ini terungkap setelah ada laporan dari calon jemaah haji yang gagal pergi ke Tanah Suci melalui travel yang difasilitasi pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di sisi lain, fenomena gagal bayar pinjaman online terus meningkat. Pemerintah ingatkan bila tidak membayar pinjaman akan mempersulit warga saat bertransaksi di lembaga keuangan. Pinjaman online dan pay later semakin marak digunakan di Indonesia. Mudahnya mendapatkan pinjaman hingga puluhan juta menjadi daya tarik kedua layanan ini. Namun pinjol yang awalnya menjadi solusi tak jarang berubah menjadi mimpi buruk. Lantaran banyak penggunanya yang kesulitan membayar pinjaman. Hal ini membuat fenomena gagal bayar pun marak terjadi di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk membayar pinjamannya. Bila kesulitan, pengguna diminta untuk ajukan restrukturisasi pinjaman. Kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya, bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Pemerintah pun terus berusaha menertibkan pinjol ilegal. Namun hingga kini pinjol ilegal masih banyak ditemui di masyarakat. Kesulitan ekonomi hingga gaya hidup menjadi salah satu penyebab pengguna pinjol terus naik. Gagal bayar di pinjol merupakan indikasi bahwa konsumsi rumah tangga sedang melemah, daya beli masyarakat sedang terpukul, lapangan pekerjaan semakin sulit, terutama di sektor formal. Akhirnya banyak masyarakat di kelas menengah dan rentan itu hidup dari pinjaman online karena menawarkan akses yang cepat tapi tanpa ada konsekuensi yang dipahami soal bunga, denda keterlambatan yang akhirnya untuk menutup pinjol yang sedang gagal bayar, dia akan menarik pinjol-pinjol baru lainnya. OJK mencatat hingga bulan September 2025, utang masyarakat di pinjol dan pay later mencapai 101,3 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat tajam dari bulan Agustus 2025 yang mencapai 87,61 triliun rupiah. Tingkat kredit macet atau gagal bayar pinjol pun naik jadi 2,82%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa bagikan tips keuangan bagi Gen Z dan berikut tips sehat keuangan ala Menteri Keuangan. Quote of the day dong Pak untuk